Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Bapak Susanto. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan beberapa kasus dan penyelesaiannya mengenai bab struktur pasar persaingan sempurna, monopoli, monopolistik, dan oligopoli, di mana kelompok 4 beranggotakan Ezra Muhammad Fahrezi, Isma Umi Nurrahmah, Jihan Safira, Taran Talita Melinda, dan juga Torik Dianbara. Silahkan untuk disimak dan diperhatikan. Kasus yang pertama adalah kasus pada persaingan pasar sempurna. Untuk kasus pertama yaitu perusahaan A menghasilkan barang X yang dijual di pasar persaingan sempurna. Harga jual barang X di pasar adalah Rp5.000. Kurva biaya yang dihadapi perusahaan A untuk memproduksi barang X dan kurva permintaan barang X bagi perusahaan A seperti pada gambar berikut. Untuk pertanyaan pada kasus pertama, yaitu ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, tentukan jumlah barang keseimbangan bagi perusahaan A pada kondisi keseimbangan tersebut. Apakah perusahaan dapat memperoleh laba? Lalu pertanyaan yang kedua adalah tentukan besarnya laba atau rugi yang terjadi pada perusahaan A pada kondisi keseimbangan tersebut. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga yaitu dalam jangka pendek apakah perusahaan sebaiknya menutup usahanya? Kenapa? Jawaban untuk pertanyaan pertama, tentukan jumlah barang keseimbangan bagi perusahaan A pada kondisi keseimbangan tersebut. Apakah perusahaan dapat memperoleh laba? Nah, jumlah barang X pada kesetimbangan bagi perusahaan A adalah 60 unit. Karena pada tingkat produksi tersebut harga atau price sama dengan biaya marginal atau marginal cost, yang merupakan persyaratan dari kondisi kesetimbangan bagi perusahaan di pasar persaingan sempurna. Nah, pada tingkat output sebanyak 60 unit ini, perusahaan akan mengalami kerugian karena pada tingkat output tersebut harga barang X yaitu sebesar Rp5.000 lebih kecil daripada harga biaya rata-rata atau average cost yang sebesar Rp7.000. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua yaitu tentukan besarnya laba atau rugi yang terjadi pada perusahaan A pada kondisi kesetimbangan tersebut. Jawaban dari pertanyaan kedua adalah kerugian yang akan diderita oleh perusahaan A dari barang X tersebut adalah dihitung dari total revenue dikurangi total cost. Total revenue yaitu harga dikali jumlah produksi, lalu dikurangi hasil perkalian dari average cost dikali dengan jumlah, sehingga diperoleh hasil harga Rp5.000 dikali 60 unit dikurangi average cost sebesar Rp7.000 dikali 60 unit. Jadi 300.000 dikurangi 420.000 yaitu sebesar minus 120. Jadi perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 120.000. Yang terakhir untuk pertanyaan ketiga, dalam jangka pendek apakah perusahaan sebaiknya menutup usahanya? Lalu kenapa? Jawaban dari pertanyaan ketiga yaitu untuk jangka pendek sebaiknya perusahaan tidak perlu menutup perusahaannya karena jika perusahaan tersebut menutup usahanya maka akan menderita kerugian sebesar biaya tetap. Nah, sedangkan jika perusahaan akan beroperasi terus-menerus maka perusahaan akan mengalami kerugian lebih kecil daripada biaya rata-rata. Nah, sebagian dari biaya tetap yang dapat ditutup dengan kelebihan harga terhadap biaya variabel tersebut. Nah, melanjutkan dari materi yang dipaparkan oleh Mbak Isma, yaitu kasus pada pasar persaingan sempurna. Nah, kita lanjut ke kasus keduanya. Di sini terdapat sebuah kasus di mana perusahaan A menghasilkan barang X yang dijual di pasar persaingan sempurna dengan harga barang X di pasar adalah Rp4.000. Kurva biaya yang dihadapi perusahaan A untuk memproduksi barang X dan kurva permintaan barang X bagi perusahaan A seperti pada gambar berikut. Nah, di sini ada kurvanya ya, di mana di situ terpampang dengan jelas kurva biaya dan kurva permintaannya. Setelah mengetahui dari kurva tersebut, kita lanjut ke pertanyaan. Di sini ada 3 pertanyaan yang ditanyakan terhadap perusahaan A, yaitu tentukan jumlah barang keseimbangan bagi perusahaan A dan pada kondisi keseimbangan tersebut apakah perusahaan dapat memperoleh laba atau rugi. Kemudian tentukan besarnya laba yang diperoleh perusahaan A pada kondisi keseimbangan tersebut. Dan
pertanyaan ketiga adalah misalkan harga turun sampai lebih kecil di bawah Rp4.000, apakah perusahaan sebaiknya menutup usahanya? Mengapa? Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Pembahasan jawaban pertanyaan pertama. Jumlah barang X keseimbangan bagi perusahaan A ada 50 unit. Mengapa 50 unit? Karena pada tingkat produksi tersebut, harga atau price sama dengan biaya marginal atau marginal cost, yang merupakan persyaratan kondisi keseimbangan bagi perusahaan di pasar persaingan sempurna. Pada tingkat output sebanyak 50 unit, perusahaan menderita rugi karena pada tingkat output tersebut, harga X barang X tersebut adalah Rp4.000, di mana lebih kecil daripada biaya rata-ratanya atau average cost-nya sebesar Rp6.000. Jadi pada tingkat keseimbangan tersebut, perusahaan A ini akan mengalami kerugian karena harga barang X-nya itu lebih kecil daripada biaya rata-ratanya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jawaban dari pertanyaan kedua. Tadi ditanyakan, tentukan besarnya laba yang diperoleh perusahaan A pada kondisi keseimbangan tersebut. Nah, di sini ternyata perusahaan A ini tidak mendapatkan laba, melainkan mendapatkan kerugian. Nah, kerugian yang diderita perusahaan A dari barang X ini, dari menjual barang X adalah P sama dengan total revenue dikurangi total cost. Di mana total revenue memiliki rumus P, price dikali quantity, dan total cost itu memiliki rumus average cost dikali quantity. Price-nya sama dengan Rp4.000 dikali 50 unit, dengan average cost-nya Rp6.000 dikali 50 unit. Di sini didapatkan nominal sebesar 200.000 dan juga 300.000 dikurangi 300.000 dan sama dengan 100.000 rupiah. Nah, jika beroperasi, perusahaan A akan menderita rugi sebesar 100.000 rupiah. Besarnya kerugian perusahaan itu akan sama dengan besarnya biaya tetap. Hal ini dapat dibuktikan dengan rumus yang ada di bawahnya, di mana average cost sama dengan average fixed cost dikurangi average variable cost. Average fixed cost sama dengan average cost dikurangi average variable cost, sama dengan Rp6.000 dikurangi Rp4.000 sama dengan Rp2.000. Total fixed cost sama dengan average fixed cost dikali quantity, di mana Rp2.000 dikali 50 unit sama dengan Rp100.000. Dengan demikian, jika price sama dengan average fixed cost, average variable cost, perusahaan akan mengalami kerugian yang sama apabila ia berproduksi atau menutup usahanya, yaitu sebesar biaya tetapnya. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk jawaban pertanyaan ketiga, jika price itu lebih kecil daripada average variable cost-nya, sebaiknya perusahaan menutup usahanya dengan bersedia menanggung kerugian sebesar biaya tetapnya. Karena jika perusahaan tersebut tetap beroperasi, maka akan ada kemungkinan perusahaan menderita kerugian yang lebih besar daripada biaya tetapnya. Besarnya kerugian dengan tetap berproduksi adalah biaya tetap ditambah sebagian biaya variabel yang tidak bisa ditutupi oleh harga barang tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan kasus dari pasar lain yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya Torik. Kasus selanjutnya yang akan dibahas adalah kasus monopoli. Pada kasus ini, Caterpillar Tractor, salah satu produsen mesin pertanian terbesar di dunia, telah memperkerjakan kita untuk memberi nasihat tentang kebijakan harga. Salah satu hal yang ingin diketahui perusahaan adalah seberapa besar kenaikan harga 5% memungkinkan akan menurunkan penjualan. Apa yang perlu kita ketahui untuk membantu perusahaan mengatasi masalah ini, dan kita diminta menjelaskan mengapa fakta-fakta ini penting. Oke, setelah kelompok kami berdiskusi, jawaban yang bisa kami simpulkan adalah sebagai produsen besar peralatan pertanian, Caterpillar Tractor memiliki kekuatan pasar dan harus mempertimbangkan keseluruhan kurva permintaan saat memilih harga untuk produknya. Sebagai penasihat mereka, kita harus fokus pada penentuan elastisitas permintaan traktor perusahaan. Setidaknya ada 4 faktor penting yang harus diperhatikan. Yang pertama di sini, seberapa mirip produk yang ditawarkan oleh pesaing Caterpillar atau produk substitusinya. Jika mereka adalah pengganti yang dekat, sedikit kenaikan harga dapat mendorong pelanggan untuk beralih ke pesaing. Nah, faktor kedua, di sini bagaimana pesaing Caterpillar menanggapi kenaikan harga. Jika perusahaan lain cenderung menyamai kenaikan harga Caterpillar, penjualan Caterpillar tidak akan turun sebanyak yang terjadi jika perusahaan lain tidak menyamai kenaikan harga. Faktor selanjutnya, berapa umur stok traktor yang ada. Dengan populasi traktor yang lebih tua, petani ingin mengganti stok lama mereka.
dan permintaan mereka akan kurang elastis. Dalam kasus ini, kenaikan harga 5% menyebabkan penurunan penjualan yang lebih kecil daripada yang terjadi dengan stok traktor yang lebih muda yang tidak membutuhkan pergantian. Dan faktor terakhir di sini karena traktor pertanian merupakan input modal dalam produksi pertanian, berapakah profitabilitas yang diharapkan dari sektor pertanian? Jika pendapatan petani diperkirakan turun, kenaikan harga traktor akan menyebabkan penurunan penjualan yang lebih besar daripada yang terjadi jika pendapatan petani tinggi. Mungkin itu jawaban dari kasus ini. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke kasus yang keempat. Dua perusahaan ini bersaing dalam menjual widget. Widget itu seperti gadget kecil gitu yang identik. Mereka memilih tingkat keluaran key, quantity 1 dan key 2 secara bersamaan dan menghadapi kurva permintaan P sama dengan 30 min key, di mana key sama dengan Q1 plus Q2. Sampai saat ini, kedua perusahaan memiliki biaya marginal 0. Nah, ada peraturan atau kebijakan lingkungan baru. Ini mengakibatkan adanya peningkatan biaya marginal pada perusahaan 2, yaitu menjadi $15. Sedangkan biaya marginal perusahaan 1 itu tetap konstan di nilai 0. Pertanyaannya itu, benar atau salahkah akibatnya harga pasar akan naik ke tingkat monopoli akibat dari kenaikan biaya marginal perusahaan 2 ini? Selanjutnya kita masuk ke pembahasan dari kasus ini. Nah, surprisingly, pernyataan tadi itu benar. Namun, hal ini terjadi hanya karena biaya marginal untuk perusahaan 2 itu $15 atau lebih. Jika pasar dimonopoli sebelum peraturan lingkungan, pendapatan marginal untuk monopoli akan MR sama dengan 30 min 2Q. Maksimalisasi keuntungan menyiratkan MR sama dengan MC kan ya. Nah, di sini itu 30 min Q sama dengan 0. Karena itu, Q jadinya 15 dan menggunakan permintaan kurva P sama dengan $15 jadinya. Situasi setelah adanya kebijakan lingkungan yang baru tadi adalah permainan Cournot, di mana biaya marginal perusahaan 1 adalah 0 dan biaya marginal perusahaan 2 adalah $15. Kita perlu menemukan fungsi respon dari perusahaan yang terbaik. Pendapatan perusahaan 1 adalah PQ1 sama dengan dalam kurung 30 min Q1 min Q2 dikalikan Q1. Kita akan mendapatkan 30 Q1 min Q1 kuadrat min Q1 Q2. Dan pendapatan marginalnya didapat dari MR1 sama dengan 30 min 2Q1 min Q2. Lalu maksimalisasi keuntungan berarti kan MR1 sama dengan MC1. Atau di sini berarti 30 min 2Q1 min Q2 sama dengan 0. Jadinya Q1 sama dengan 15 min Q2 per 2. Nah, ini merupakan fungsi respons terbaik dari perusahaan 1. Fungsi pendapatan perusahaan 2 simetris dengan fungsi pendapatan perusahaan 1. Dan karena itu, maka MR2 sama dengan 30 min Q1 min 2Q2. Selanjutnya untuk perusahaan 2, maksimalisasi keuntungannya itu MR2 sama dengan MC2. Atau di sini 30 min 2Q2 min Q1 sama dengan 15. Maka Q2-nya sama dengan 7,5 min Q1 per 2. Nah, ini merupakan fungsi respon terbaik dari perusahaan 2. Equilibrium Cournot terjadi di persimpangan fungsi respon terbaik, mengganti Q1 dalam fungsi respon untuk hasil perusahaan 2,
yaitu Q2 sama dengan 7,5 min 0,5 dikali 15 min Q2 per 2. Jadi Q2 sama dengan 0 dan Q1 sama dengan 15. P sama dengan 30 min Q1 min Q2, maka hasilnya itu $15 yang merupakan harga monopoli. Saya Jihan akan melanjutkan presentasi berikutnya. Kasus kelima yaitu mengenai oligopoli. Sebuah perusahaan oligopolis menghadapi dua permintaan. Yang pertama, Q1 sama dengan 200 dikurangi 10P adalah permintaan jika pesaing tidak bereaksi terhadap keputusan perusahaan. Yang kedua, Q2 sama dengan 100 dikurangi 4P adalah permintaan jika pesaing bereaksi terhadap keputusan perusahaan. Pertanyaannya adalah yang pertama, gambarkan kurva permintaan dan penerimaan marginal atau MR yang relevan dengan perusahaan. Kemudian yang kedua, pada harga jual berapa pesaing akan bereaksi. Dan yang ketiga, hitung interval harga jual yang menyebabkan perusahaan tidak akan mengubah output. Untuk jawaban pertanyaan pertama, ini adalah gambar kurvanya. Pada kurva permintaan yang relevan adalah ABF, yaitu yang di garis tebal. Di atas P bintang sampai dengan titik A, perilaku perusahaan tidak mengundang reaksi pesaing, sehingga kurva permintaan yang relevan adalah AB. Jika perusahaan menetapkan harga di bawah P bintang, pesaing akan bereaksi. Karena itu, kurva permintaan yang relevan adalah BF, sehingga kurva MR yang relevan adalah ACDE. Next, untuk jawaban pertanyaan kedua, perusahaan pesaing akan bereaksi jika harga jual yang ditetapkan lebih rendah dari P bintang. Karena P bintang adalah titik potong Q1 dengan Q2, maka besarnya P bintang adalah sebagai berikut. Q1 sama dengan 200 dikurangi 10P, Q2 sama dengan 100 dikurangi 4P, di mana Q1 sama dengan Q2, jadi hasilnya adalah 0 sama dengan min 100 ditambah 6P. Jadi P bintang didapatkan sebesar 50/3 atau 16/2/3. Jadi pesaing akan bereaksi jika perusahaan menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari P bintang, yaitu sebesar 16/2/3 per unit. Next, jawaban pertanyaan nomor 3. Dari jawaban yang kedua tadi dapat diketahui jumlah output keseimbangan adalah sebagai berikut. Q bintang sama dengan 200 dikurangi 10P. Sama dengan 200 dikurangi 10 dikali P-nya adalah 16/2/3, jadi Q bintang didapat sebesar 33/3 unit. Koordinat titik B adalah pada Q sama dengan 33/3 dan pada P sama dengan 16/2/3. Tampak pada kurva di mana perusahaan tidak mengubah output adalah antara PR sampai dengan PI, yaitu pada MR yang vertikal dengan CD. Selanjutnya, pada posisi titik C, yaitu pada harga PE, berada pada MR1 pada saat Q sama dengan 33/3, di mana MR1 sama dengan TR1 dibagi dengan Q, TR1 sama dengan P dikali Q, Q-nya adalah sama dengan 200 dikurangi 10P dikurangi P, yaitu hasilnya 20 dikurangi 1 per 10 Q, dan TR1 sama dengan 20 dikurangi 1 per 10 Q dikalikan dengan Q, hasilnya adalah 20 Q dikurangi 1 per 10 Q kuadrat, dan MR1 sama dengan TR1 dibagi dengan Q, yaitu 20 dikurangi 1/5 Q. Kemudian Q bintang didapatkan adalah 33/1/3 dikurangi MR1 sama dengan 20 dikurangi 1/5 dikali 33/3, hasilnya adalah PE sama dengan 13/3. Kemudian pada posisi titik D, yaitu pada harga PR, sama dengan berada pada MR2 pada saat Q sama dengan 33/1/3, MR2 sama dengan TR2 dibagi dengan Q, TR2 nya sama dengan P dikali Q, dan Q nya sama dengan 100 dikurangi 4P dikurangi P, hasilnya adalah 25 dikurangi 1/4 Q, TR2 sama dengan 25 dikurangi 1/4 Q dikalikan dengan Q, hasilnya adalah 25 Q dikurangi 1/4 Q kuadrat, dan MR2 nya sama dengan TR2 dibagi dengan Q, yaitu 25 dikurangi 1/2 Q, jadi didapat Q bintang sama dengan 33/3 dikurangi MR2 sama dengan 25 dikurangi setengah kali 33/3, jadi PE hasilnya adalah 81/3. Dengan demikian, interval harga jual per unit di mana perusahaan tidak akan mengubah output adalah antara 8/1/3 sampai dengan 13/1/3. Oke.
Sekian presentasi kasus dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.